Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 2 Oktober 2025. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk karya yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur tuntunan-Mu, kasih-Mu selalu menyertai kami dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami akan membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu. Kami memohon Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga apa yang kami baca dan renungkan boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Tuntun hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, biarlah firman yang disampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini dari Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-19 sampai 26. Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai 26. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan racun pahit dan kepahitan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini diberi tema bersukacitalah dalam pengharapan. Tontong paranulan kaparannuan. Rasa sukacita akan lahir dalam hati ketika ada hal-hal yang baik atau menguntungkan datang pada diri kita. Terlebih ketika kita tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih baik akan datang pada diri kita. Maka tentu kita akan menantikannya dengan tekun saat datangnya kesempatan tersebut. Yeremia melukiskan penderitaan yang sedang dialami oleh bangsa Yehuda akibat murka Tuhan atas bangsa itu. Namun penderitaan yang digambarkan oleh Yeremia tidak mampu menutupi kesaksiannya terhadap kebaikan Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang sedang dialami oleh bangsa itu. Sekalipun bangsa Yehuda mengalami penderitaan yang cukup berat oleh karena kejahatan bangsa itu sendiri, tetapi Yeremia mau mengubah pandangan mereka tentang apa yang sedang dialami. Yeremia ingin agar bangsa itu tidak hanya fokus pada penderitaan yang sedang mereka rasakan, tetapi seperti apa bangsa itu melihat kasih Tuhan yang besar dalam situasi sulit tersebut. Bahwa Allah sedetik pun tidak akan pernah melupakan, bahkan meninggalkan bangsa itu dalam situasi yang mereka alami. Kasih Tuhan tidak habis-habisnya, bahkan dari hari ke hari. Hidup kita tentu sering diperhadapkan dengan berbagai situasi yang sulit, namun kesulitan tidak justru membuat seseorang menjadi lupa tentang kasih sayang Tuhan, bahkan menghilangkan sukacita dalam hidupnya. Pandangan kita terhadap situasi sulit yang sedang kita alami harus diubah, bahkan dalam keadaan apapun. Tuhan senantiasa ada dan terus mengasihi kita. Dengan pengharapan seperti itulah kita akan senantiasa merasakan sukacita, karena kita tahu bahwa Allah ada di pihak kita dan tidak akan membiarkan kita ditimpa kebinasaan. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur tuntunan dan cinta-Mu terus kami alami dalam kehidupan kami. Kami telah membaca bahkan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kami memohon Roh Kudus-Mu menguatkan kami
untuk mengaplikasikan apa yang telah kami dengarkan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk senantiasa bersuka cita dalam kehidupan kami seperti Yeremia. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, berkati kami senantiasa dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun kami dalam menjalani hari hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.